Saudara, jumpa kembali bersama saya Joy Asro dalam program Sigi 30 Menit. Saudara, baru-baru ini kepolisian Surabaya berhasil mengungkap sindikat pekerja seks pria yang lebih populer dengan sebutan gigolo. Hal ini membuktikan fenomena gigolo tidak hanya terjadi di kota Jakarta saja, namun telah meluas hingga kota provinsi lainnya. Dan ternyata konsumen para gigolo ini tidak hanya para wanita, namun juga sesama kaum pria. Mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana cara para gigolo ini bekerja? Kita ikuti penelusuran tim Sigi. Jakarta, ibu kota negara, menjadi pusat banyak hal, dari mulai pemerintahan, ekonomi, sampai hiburan. Salah satu bisnis yang tidak pernah mati adalah bisnis seks. Para pekerja seks komersial kini bukan hanya wanita semata, tetapi juga pria. Tempatnya pun kini bukan hanya di ibu kota, melainkan bergeser ke kota besar lainnya. Ya, para gigolo telah memperluas daerah bisnis mereka. Surabaya menjadi salah satu kota tujuan. Bisnis esek-esek beromset miliaran rupiah per hari di Gandol di Surabaya telah membuat para gigolo juga meluaskan jaringan bisnis mereka ke Surabaya. Tetapi tidak kalah cepat, Satuan Polisi Reserse Polresta Tanjung Perak Surabaya pun bergerak menggulung beberapa sindikat PSK laki-laki atau gigolo. Karena ada laporan dari masyarakat atau kecurigaan tentang ada kegiatan prostitusi laki-laki ini, dan kita segera tindak-lanjuti dengan undercover. Penyamaran polisi berhasil. 2 orang maklar para gigolo digelandang ke kantor polisi. Para maklar ini mengakui perbuatannya, dan ternyata klien para gigolo kebanyakan bukanlah para wanita. Laki-laki. Laki-laki. Berapa persen antara laki-laki dan 95%. 95% pelanggannya laki-laki. Berapa sih bayaran? Tarif kalau di tempat cuma 130, dipanggil 200. Dipanggil kemana? Ke hotel atau ya ke hotelnya. Kebanyakan kan orang transit. Lagi-lagi, kesulitan ekonomi jadi alasan. Mucikari para gigolo asal Kerawang, Jawa Barat ini tetap dijerat polisi dengan pasal perdagangan orang dengan ancaman penjara 15 tahun penjara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan manusia dan subsidiar Undang-Undang mucikari. Sementara konsumen kami belum mengarah ke sana, karena kita masih mendalami dan mengembangkan kepada si pelaku, yaitu mucikari dan maklarnya. Karena polisi masih fokus pada mucikari dan maklar, maka sang gigolo yang juga ikut ditangkap polisi belum dijadikan tersangka dan hanya wajib lapor. Kepada tim Sigi, gigolo ini mengaku punya banyak klien dari orang biasa sampai orang terkenal. Saya di calling sama Usa. Pelanggannya siapa aja kenal gitu Mas? Dari kalangan mana? Kalangan menengah ke atas, Pak. Ada juga artis, ibu kota, macam-macam, Pak. Kalau Mas Ayo sendiri siapa? Maksud? Artis ibu kota yang terkenal? Tidak perlu saya sebutkan, Pak. Tapi ada? Ada. Nah, ini pembukuan mereka nih, mulai dari awal. Ini yang perempuan juga ada nih, perempuan, laki, nomor teleponnya berapa, lengkap semua, sama nomor telepon. Ini nomor dan nama customer. Sudah cukup banyak nih mereka. Dari data-data ini jelas terlihat, jaringan gigolo tampaknya sudah banyak bermain di Surabaya. Masih banyak yang belum tertangkap polisi, bahkan yang baru ditangkap adalah gigolo yang masih menjual diri dengan harga kurang dari Rp500.000.
Tetapi penelusuran tim Sigi di Surabaya masih menemukan seorang gigolo yang masih aktif menjual diri dengan tarif minimal 1 juta rupiah. Dan gigolo ini mengaku telah menjual diri sejak bangku SMP. Ya eksiden sih. Cuman lama-lama kan juga ketagihan juga. Gaya hidupnya udah mewah, jadinya kita pengen cari uang lebih. Dapatnya jadi kayak gitu. Dengan motif ekonomi, para gigolo memasang cerat. Dari kafe-kafe dan mall seperti ini, para gigolo mencari mangsa. Mode tertentu disiapkan bagi konsumen sang gigolo. Ada sih, seperti kita duduk di kafe gitu, kaki disilangkan kayak duduknya cewek gitu, berarti gigolo gitu. Terus kita merokok, asapnya dihisap langsung dikeluarkan, kayak dimainin asapnya gitu. Terus kalau kita duduk agak nungging, kelihatan CD-nya model boxer apalagi warna hitam, pasti tante udah tahu lah kalau kita jadi gigolo. Kalau kode telah diterima dan komunikasi telah terjalin, maka konsumen dari beragam profesi, beragam jenis kelamin, dan beragam status sosial pun bisa kena jerat sang gigolo. Aku juga ngalamin cowok sih, namanya juga cari uang. Pernah sih ada istrinya pejabat di Surabaya. Umurnya sih nggak seberapa tua, cuman suaminya udah tua gitu. Umurnya mungkin sekarang masih nggak sampai 40 tahun lah. Jadi gairah seksnya masih tinggi. Lagian cakep orangnya juga, duitnya juga banyak. Kita dikasih fasilitas seperti dibeliin motor, biaya kuliah.